Hati-hati, menabung 50% dari gaji tanpa meningkatkan skill hanya akan membuatmu menjadi korban inflasi yang perlahan menghabiskan daya belimu dalam 5 tahun ke depan. Di bagian ini, aku akan membuka mata kamu bahwa sekedar hemat saja tidak cukup di era ekonomi yang bergerak sangat cepat. Banyak dari kita, terutama teman-teman Gen Z, terjebak dalam pola pikir extreme saving atau frugal living yang salah kaprah. Kamu mungkin merasa sudah aman karena berhasil menyisihkan sebagian besar pendapatan di rekening bank. Tapi aku ingin menjelaskan mengapa strategi finansial konvensional yang sering kamu dengar bisa menjadi jebakan yang membuat pertumbuhan pendapatanmu stagnan. Mari kita lihat faktanya secara analitis. Katakanlah kamu memiliki penghasilan 5 juta rupiah per bulan dan kamu sangat disiplin menabung 50%-nya, yaitu 2.500.000 rupiah. Dalam setahun, kamu punya 30 juta rupiah. Terdengar bagus? Tunggu dulu. Jika kamu hanya fokus pada menabung tanpa mengalokasikan dana untuk meningkatkan value diri, gaji kamu kemungkinan besar hanya akan naik mengikuti standar inflasi tahunan, sekitar 3-5%. Artinya, dalam 5 tahun ke depan, kenaikan gaji kamu hanya akan habis dimakan kenaikan harga barang pokok. Kamu terjebak di treadmill finansial yang sama. Inilah yang aku sebut sebagai the efficiency trap. Kamu terlalu sibuk mengoptimalkan pengeluaran yang sudah kecil, sampai kamu lupa mengoptimalkan potensi pendapatan yang sebenarnya tidak terbatas. Bayangkan jika 10% dari tabungan itu, atau sekitar Rp250.000 per bulan, kamu alokasikan ke dalam personal R&D, entah itu untuk kursus data analytics, belajar copywriting, atau sertifikasi profesional. Jika investasi belajar ini bisa meningkatkan gaji kamu menjadi 8 juta rupiah dalam 2 tahun, return on investment atau ROI yang kamu dapatkan jauh lebih besar daripada bunga deposito manapun. Aku ingin kamu berhenti melihat pengeluaran untuk edukasi atau pengembangan diri sebagai biaya, melainkan instrumen investasi dengan yield tertinggi. Karena di ekonomi masa depan, yang menang bukan mereka yang paling pelit, tapi mereka yang paling relevan dengan kebutuhan pasar. Sebelum aku bedah lebih dalam bagaimana cara menyusun budget untuk personal R&D ini tanpa mengganggu stabilitas keuanganmu, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di Cuan Culture, aku akan bantu kamu mencapai financial freedom dengan logika dan data, bukan sekedar mimpi. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasannya. Bayangkan diri kamu bukan sekadar individu, melainkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan teknologi raksasa. Katakanlah, kamu Inc. Pernahkah kamu berpikir, kenapa perusahaan seperti Apple, Google, atau Tesla bisa tetap memimpin pasar selama bertahun-tahun? Jawabannya bukan karena mereka hanya berhemat, tapi karena mereka terobsesi dengan satu kolom di laporan keuangan mereka, yaitu Research and Development atau R&D. Sebagai data pendukung, perusahaan teknologi besar rata-rata mengalokasikan 10% hingga 20% dari total pendapatan mereka hanya untuk riset dan inovasi. Mereka sadar bahwa teknologi yang mereka gunakan hari ini akan usang dalam 2 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya, kalau perusahaan bernilai ribuan triliun saja merasa perlu melakukan update software terus-menerus, kenapa kamu merasa cukup dengan ilmu yang kamu punya sekarang? Inilah yang aku sebut sebagai konsep personal R&D. Di ekonomi masa depan yang sangat dinamis, software di otak kamu adalah aset yang paling cepat mengalami depresiasi atau penurunan nilai jika tidak diperbaharui. Personal R&D adalah anggaran khusus yang kamu sisihkan setiap bulan untuk memastikan bahwa otak kamu tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Mari kita bedah secara matematis agar lebih konkret. Aku menyarankan kamu mengalokasikan minimal 10% dari pemasukan bulanan kamu untuk pos ini. Jika kamu seorang mahasiswa dengan uang saku 2 juta rupiah per bulan, artinya kamu punya anggaran personal R&D sebesar 200.000 rupiah. Uang ini bisa kamu gunakan untuk beli buku digital, berlangganan platform edukasi atau ikut webinar intensif. Kalau kamu sudah bekerja dengan gaji katakanlah 7 juta rupiah per bulan, maka 700.000 rupiah adalah biaya wajib untuk investasi leher ke atas. Ingat, aku menyebutnya sebagai biaya wajib, bukan sisa uang di akhir bulan. Banyak orang salah kaprah dengan mendahulukan tabungan konvensional, tapi membiarkan otaknya stagnan.
Padahal, logika finansial yang sehat adalah tabungan melindungimu dari ketidakpastian, tapi personal R&D lah yang akan meningkatkan nilai jual kamu sehingga pendapatanmu bisa naik berkali-kali lipat di masa depan. Jadi, sebelum kamu memindahkan uang ke rekening tabungan atau dana darurat, pastikan 10% untuk inovasi diri ini sudah diamankan terlebih dahulu. Ini adalah bentuk disiplin untuk memastikan bahwa kamu Inc. tidak akan bangkrut karena ketinggalan zaman. Jika kamu merasa strategi berbasis data seperti ini membantu kamu melihat keuangan dari sudut pandang yang lebih luas, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Di Cuan Culture, aku berkomitmen membimbing kamu menuju financial freedom dengan langkah yang terukur dan logis. Mari kita bedah bagaimana cara mengalokasikan dana R&D ini secara efektif di bagian selanjutnya. Sekarang, mari kita masuk ke inti strateginya. Mengalokasikan dana R&D itu bukan sekedar menyisihkan uang sisa di akhir bulan, tapi soal penempatan modal pada aset yang paling menguntungkan di dunia, yaitu diri kamu sendiri. Agar alokasinya tepat sasaran dan tidak terbuang percuma karena sifat FOMO, aku membaginya ke dalam 3 pilar strategis yang saling mendukung. Pilar pertama adalah high income skills. Di era disrupsi AI sekarang, kemampuan yang sifatnya umum atau administratif mulai kehilangan nilai tawarnya. Kamu perlu spesialisasi. Aku menyarankan kamu mengalokasikan sekitar 50% dari total budget R&D kamu untuk pilar ini. Ini bisa berupa kursus data analytics, sertifikasi AI prompt engineering, atau kelas finansial mendalam. Coba hitung secara matematis. Jika kamu mengeluarkan 2 juta rupiah untuk sebuah bootcamp yang bisa meningkatkan skill teknis kamu, dan itu membuat kamu bisa melakukan side hustle dengan rate Rp200.000 per jam, maka hanya dalam 10 jam kerja, modal kamu sudah kembali 100%. Setelah itu, semuanya adalah profit murni bagi nilai pasar kamu. Pilar kedua adalah networking atau jaringan strategis. Aku sering melihat orang terjebak hanya belajar di depan laptop, padahal peluang besar seringkali datang dari interaksi manusia. Alokasikan sekitar 25% budget R&D kamu untuk social R&D. Ini mencakup biaya kopi darat dengan mentor, tiket seminar industri, atau membership komunitas profesional yang eksklusif. Ingat, informasi premium seringkali tidak tersedia di Google, melainkan di percakapan meja makan. Jika biaya langganan komunitas sebesar Rp500.000 per bulan bisa memberimu akses ke info lowongan kerja yang belum dipublis secara publik, maka itu adalah investasi yang sangat logis. Pilar ketiga adalah tools dan infrastruktur. Sisa 25% dari budget R&D kamu harus dialokasikan untuk efisiensi. Waktu adalah komoditas kamu yang paling berharga. Jika berlangganan software AI seharga Rp300.000 per bulan bisa memangkas waktu riset kamu dari 5 jam menjadi 30 menit, maka secara logis, kamu baru saja membeli waktu tambahan untuk istirahat atau mengerjakan proyek lain. Jangan biarkan hardware yang lambat menghambat produktivitas kamu. Upgrade-lah secara terukur. Setiap rupiah yang keluar dari dana R&D ini harus memiliki satu tujuan fungsional, meningkatkan market value atau nilai jual kamu di pasar tenaga kerja. Jangan membeli kursus hanya karena temanmu membelinya. Belilah karena kamu tahu persis bagaimana skill itu akan menambah angka di saldo rekening kamu dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Strategi ini adalah pondasi untuk kamu bisa naik kelas secara finansial. Jika kamu merasa pendekatan berbasis data dan logika seperti ini sangat masuk akal buat perjalanan finansial kamu, jangan lupa untuk klik subscribe di Cuan Culture. Aku akan terus menemani kamu dengan strategi yang terukur untuk mencapai financial freedom. Setelah kita tahu pilarnya, mari kita bahas bagaimana cara menjaga disiplin ini di tengah gempuran tren gaya hidup di bagian selanjutnya. Sekarang, aku mau mengajak kamu masuk ke bagian yang paling krusial. Simulasi angka. Di Cuan Culture, kita tidak bergerak berdasarkan perasaan atau motivasi semata, tapi berdasarkan data yang terukur. Masalah utama banyak orang saat mengeluarkan uang untuk belajar adalah mereka tidak tahu apakah uang itu benar-benar kembali atau justru hanya menjadi beban di laporan keuangan bulanan yang berakhir sia-sia.
Mari kita belajar cara menghitung ROI atau Return on Investment untuk diri kamu sendiri setiap semester. Rumusnya sederhana, keuntungan bersih dibagi biaya investasi dikali 100. Kita ambil simulasi nyata. Katakanlah kamu mengalokasikan 2 juta rupiah dari dana personal R&D kamu untuk mengambil kursus spesifik, misalnya sertifikasi data analytics atau high ticket sales. Ini adalah pengeluaran modal kamu. Dalam 6 bulan ke depan, kita harus melihat dampaknya secara objektif. Jika setelah kursus tersebut kamu berhasil mendapatkan satu side hustle dengan nilai 1 juta rupiah per bulan, artinya dalam satu semester kamu mendapatkan tambahan pendapatan kotor sebesar 6 juta rupiah. Ayo kita hitung ROI-nya. 6 juta dikurang 2 juta dibagi 2 juta dikali 100. Hasilnya adalah 200%. Coba kamu pikirkan, instrumen investasi mana di dunia ini yang bisa memberikan return 200% hanya dalam waktu 6 bulan dengan risiko yang sepenuhnya bisa kamu kontrol? Inilah kekuatan dari personal R&D. Namun, jika setelah 6 bulan pendapatan kamu tetap stagnan dan skill tersebut tidak memberikan dampak apapun pada portofoliomu, artinya kamu harus mengevaluasi apakah pemilihan kursusnya yang salah atau eksekusi kamu yang kurang maksimal. Supaya evaluasi kamu tetap objektif, aku memberikan template evaluasi semesteran sederhana. Kamu cukup menjawab 3 pertanyaan fundamental ini. 1. Secara teknis, skill baru apa yang benar-benar aku kuasai sekarang dibandingkan 6 bulan lalu? 2. Apakah ada kenaikan cash flow, baik itu dari kenaikan gaji, bonus, atau proyek sampingan yang berkolerasi langsung dengan investasi R&D ini? 3. Jika belum menghasilkan uang secara langsung, apakah kualitas networking atau portofolioku meningkat secara signifikan? Ingat, pengeluaran untuk personal R&D bukan biaya konsumsi yang habis sekali pakai seperti jajan kopi atau baju baru. Ini adalah belanja modal. Kalau kamu tidak mengukurnya, kamu sebenarnya hanya sedang melakukan pemborosan dengan kedok self-improvement. Pola pikir berbasis data dan ROI inilah yang akan membedakan kamu dari orang kebanyakan yang hanya ikut-ikutan tren tanpa arah yang jelas. Jika kamu merasa pendekatan finansial yang logis dan terukur seperti ini membantu kamu dalam merancang masa depan, pastikan kamu klik subscribe di Cuan Culture. Aku akan terus membagikan strategi cerdas agar kamu bisa mencapai financial freedom dengan langkah yang pasti. Setelah kita tahu cara mengukurnya secara matematis, tantangan berikutnya adalah konsistensi. Bagaimana cara menjaga disiplin budget R&D ini di tengah gempuran tren gaya hidup dan godaan diskon? Kita akan bedah rahasianya di bagian selanjutnya. Jadi, apa kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari semua pembahasan tadi? Intinya begini, investasi terbaik yang bisa kamu lakukan saat ini bukanlah pada instrumen pasar modal, kripto, atau tren investasi lainnya yang sering bikin kamu FOMO. Investasi dengan return tertinggi dan resiko terendah adalah investasi pada kemampuan kamu untuk menghasilkan uang. Banyak orang terjebak menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis grafik demi mengejar return 10% atau 15% setahun. Tapi mereka lupa kalau dengan mengupgrade satu skill spesifik, misalnya lewat kursus sertifikasi atau belajar teknologi baru, kamu punya potensi untuk meningkatkan income bulanan kamu sebesar 50%, 100%, atau bahkan lebih. Itulah kekuatan dari personal R&D. Aku ingin kamu mulai mempraktikkan ini hari ini juga. Langkah pertamanya sangat sederhana dan bisa kamu lakukan sekarang lewat ponsel kamu. Buka satu rekening bank digital atau e-wallet baru yang terpisah dari rekening operasional harian. Beri nama rekening itu Personal R&D. Mulai bulan ini, aku sarankan kamu alokasikan minimal 5% sampai 10% dari total pendapatan kamu langsung ke rekening tersebut. Jangan gunakan uang ini untuk kebutuhan konsumtif. Jangan dipakai untuk jajan kopi, apalagi untuk mengikuti tren gaya hidup yang gak ada habisnya. Gunakan dana ini murni untuk riset pengembangan dirimu. Entah itu beli buku, ikut workshop, atau membayar mentor yang bisa memangkas waktu belajarmu bertahun-tahun. Ingat, menjadi pintar dalam mengelola uang bukan berarti kamu harus menjadi orang yang paling hemat atau pelit pada diri sendiri.
Pintar finansial berarti kamu tahu cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke tempat yang akan memberikan dampak paling besar bagi masa depanmu. Dengan mengelola budget R&D secara disiplin, kamu sebenarnya sedang mengelola potensi dirimu untuk menjadi versi yang lebih berharga di pasar kerja maupun bisnis. Kalau kamu merasa strategi finansial yang logis dan berbasis data seperti ini membantu kamu dalam merancang masa depan, pastikan kamu klik subscribe di Cuan Culture. Aku akan terus membagikan strategi cerdas lainnya agar kamu bisa mencapai financial freedom dengan langkah yang pasti dan terukur. Aku percaya, dengan manajemen diri yang tepat, kebebasan finansial bukan lagi sekedar mimpi, tapi sebuah kepastian. Sampai jumpa di video berikutnya.